وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dudukkan kita di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, dan Allah pun telah dudukkan kita di majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini, di majlis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kita di akhirat kelak menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, dan sebelumnya insyaallah kita akan membaca kitab Nasaih Al-Ibad, nasihat untuk para hamba Allah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana kitab ini terdiri dari khabar, hadis-hadis Nabi, dan athar. Athar itu adalah perkataan para sahabat atau para alim ulama. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca athar, perkataan salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Baik, sebelum kita membahas maqalah atau perkataan daripada Sayyidina Umar, kita akan mengenal lebih dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, beliau ini adalah sahabat Nabi dan sahabat sekaligus menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar merupakan tokoh Quraisy yang paling ditakuti dan disegani. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Umar ini sahabat yang paling ditakuti ya dan disegani karena satu, Umar ini orangnya kuat, tinggi, kemudian jago bergulat. Jadi Sayyidina Umar ini kalau bergulat tidak pernah kalah, sehingga beliau ini betul-betul disegani dan ditakuti oleh orang-orang Quraisy karena garangnya dan kerasnya. Inilah yang menyebabkan orang-orang Islam takut kepada Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar ini masuk Islam. Bahkan salah satu dakwah Rasulullah itu terhambat karena Sayyidina Umar ini. Kenapa? Setiap orang-orang Muslim itu akan dipenggal kepalanya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini nggak basa-basi. Kalau A, B, B. Kalau nggak suka, enggak. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, karena dia itu ditakuti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu berdoa. Salah satu doa beliau itu adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahabba hadaini rajulaini ilaika Abi Jahlin aw bi Umarin. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah Islam
dengan salah seorang yang lebih engkau cintai antara Abu Jahal dan Umar. Kenapa Nabi menyebut dua nama ini, Pak? Abu Jahal dan Umar. Karena dua tokoh Quraisy ini, dua tokoh yang paling keras, yang paling ditakuti. Sehingga orang-orang itu tidak berani masuk Islam karena dua tokoh ini. Makanya Rasulullah itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabba hadaini rajulaini ilaik Abi Jahlin aw bi Umarin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang engkau cintai. Maka doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah siapa? Yaitu Umar radhiyallahu anhu. Wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar, dan orang yang paling dicintai di antara keduanya itu ternyata Umar radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya hormati, menjadi pertanyaan, kenapa Allah memilih Umar? Kenapa bukan Abu Jahal? Ternyata Pak, Umar ini sebelum beliau masuk Islam, ternyata beliau ini memiliki sifat yang sangat istimewa. Apa itu? Satu, Umar ini memiliki kasih sayang yang lebih kepada istri-istrinya. Yang kedua, Umar ini bijak, walaupun keras bijak. Yang ketiga, adil, bijaksana. Maka kebaikan-kebaikan inilah yang dilihat oleh Allah, sehingga Allah pilih Umar sebagai orang yang memeluk Islam. Maka ulama mengatakan kita jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Pak. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terus kita lakukan, istiqomahkan. Karena kita tidak tahu amalnya mana yang Allah terima. Apakah sholat kita, apakah puasa kita, apakah sedekah kita, apakah bantuan kita kepada orang lain, kita tidak tahu. Makanya Sayyidina Umar ini karena ada kebaikan dalam dirinya, subhanallah, sehingga Sayyidina Umar ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang masuk Islam. Dan Allah tidak memilih Abu Jahal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar ini subhanallah, walaupun keras, tegas, ya, tetapi Sayyidina Umar ini Pak, kasih sayangnya kepada istrinya itu sangat luar biasa. Sehingga itu termaktub dalam kitab As-Sablanzi Al-Misri atau dalam kitab Al-Minhaj karangan Imam Al-Baijuri itu disebutkan. Pernah ada seseorang itu Pak ingin datang kepada Sayyidina Umar, ingin konsultasi tentang apa? Ada seseorang, dia itu punya istri cerewet dan ngamuan. Sudah cerewet, ngamuan lagi. Kerjaannya marah terus. Sehingga orang ini nggak kuat menghadapi istrinya seperti itu. Maka dia ingin datang kepada Sayyidina Umar, ingin konsultasi, minta solusi. Harus seperti apa saya dengan istri saya? Jangan ini dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang ini datang di depan rumah Sayyidina Umar, ternyata ketika itu dia mendengar Sayyidina Umar sedang dimarahi oleh istrinya, dan Sayyidina Umar diam saja. Maka seorang yang tadinya dia ingin berkonsultasi kepada Sayyidina Umar, maka seseorang ini, maka dia pergi. Tatkala pergi dilihat oleh Sayyidina Umar, maka dikejar oleh Sayyidina Umar. Wahai saudara, kelihatannya engkau datang ke sini ada sesuatu yang ingin kau tanyakan kepada saya. Ada keperluan yang ingin kau tanyakan kepada saya. Apa keperluan? Silakan kau ungkapkan. Maka kata orang ini, dia mengatakan, wahai Umar, tadinya kedatangan saya di sini ini adalah ingin konsultasi, ingin bertanya kepadamu tentang masalah istriku yang hari-hari marah kepadaku, yang hari-hari ngomel terus kepadaku. Tapi karena aku melihat ternyata engkau juga kena marah dengan istrimu, maka aku gak jadi ngadu. Apa gunanya saya ngadu kepada engkau sedangkan engkau sendiri marah oleh istrimu? Maka Sayyidina Umar pun dia mengatakan, wahai saudaraku, bagaimana mungkin aku akan marah kepada istriku?
Karena apa? Karena istriku ini satu. Ini perkataan Sayyidina Umar yang sangat luar biasa, Pak. Apa kata beliau? Innaha tabbakhah li ta'ami, khabbazah li khubzi, wa ghassalah li thiyabi, wa radha'ah li waladi. Ini kata Sayyidina Umar, ada 4. Bagaimana mungkin aku akan marah dengan istriku? 1. Innaha tabbakhah li ta'ami. Karena istriku itu hari-hari masak untukku. Khabbazah li khubzi, hari-hari dia memanggang roti dan disiapkan untuk aku. Wa ghassalah li thiyabi, hari-hari istriku itu mencuci pakaian untukku. Wa radha'ah li waladi, dan hari-hari istriku itu menyusui untuk anak-anakku. Maka bagaimana mungkin aku akan marah kepada dia? Masya Allah. Bagaimana mungkin aku akan marah kepada istriku? Jamaah ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Umar menutup perkataannya yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Saudaraku, sabar sebentar karena kemarahan itu dalam waktu yang dekat akan hilang." Subhanallah. Inilah apa yang menyebabkan Sayyidina Umar itu mulia di sisi Allah sehingga dia itu terpilih, Pak. Salah satu orang yang memeluk Islam. Maka betul kata Gus Bah itu, seorang suami itu, Pak, kalau punya istri yang cerewet, suka ngamuan, itu harus bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena asbab istri cerewet itu akan mempercepat seorang suami untuk menjadi wali Allah. Itu betul lah, Pak? Betul. Intinya sabar. Kalau istrinya cerewet, kena dimarahin terus apa saja. Itu mempercepat seorang suami untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Gus Bah. Masya Allah, Pak. Tadi siang waktu saya membaca biografi Khalifatul Umar bin Khattab di kantor TPQ, lagi enak-enak baca tentang kesetiaan Umar kepada istrinya dalam kitab Khulafatul Rasyidin itu sampai baca. Ternyata terdengar dari suara, Pak, paket seperti itu, paket. Kok nggak ada yang datang nih? Sofian keluar rumah. Paket atas nama siapa, Pak? Atas nama Ilnas Silvania, Pak. Istri saya ini. Ya, gimana? Ini ada paket, Pak. Sudah dibayar? Belum, Pak. COD. Masya Allah. Hah? Akhirnya apa? COD, ya sudah. Bayar sekian. Tadinya mau marah, nggak jadi. Karena sudah baca kisah Sayyidina Umar ini. Nggak jadi marah. Seperti itu. Masya Allah. Seperti itu, Pak. Jadi Sayyidina Umar, Masya Allah, Allah muliakan beliau dengan Islam. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Sayyidina Umar ini dia tahu bahwa kaum muslimin, orang-orang Quraisy sudah banyak memeluk Islam. Maka Sayyidina Umar ini marah, geram, marah betul. Ini kalau dibiarkan Muhammad ini bahaya. Islam akan menyebar kemana-mana. Maka ketika itu, Pak, Sayyidina Umar langsung keluar rumah sambil membawa pedang, Pak. Maka orang-orang Quraisy bertanya, "Ya Umar, ila aina anta dhahibun?" Wahai Umar, kau akan pergi ke mana? Maka Umar mengatakan, "La aqta'anna ra'sa Muhammadin." Perhatikan, Pak, dengan 2 kalimat taukid, la aqta'anna, lam taukid dan nun taukid. Aku akan betul-betul penggal kepalanya Muhammad yang kurang ajar itu. Maka salah seorang itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, sudahlah, jangan kau urus Muhammad. Coba kamu urus saudara perempuanmu yang bernama Fatimah dan adik iparmu yang bernama Khabbab al-Arad. Dia itu telah masuk Islam." Maka Umar tatkala mendengar bahwa keluarganya sendiri masuk Islam, Umar betul-betul marah, Pak. Marah, nggak keturunan. Akhirnya yang tadinya dia mau datang ke rumah Muhammad, balik arah langsung ke rumahnya siapa? Adiknya. Ketuk pintu. Ketika ketuk pintu, adiknya Fatimah dan Khabbab al-Arabi tahu bahwasanya di luar itu suara Umar bin Khattab, maka adiknya itu dia telah menyembunyikan daripada Al-Quran. Setelah masuk dibaca, "Ma qara'takum?" Apa yang kalian baca?
Maka adiknya nggak ngaku, kami tidak membaca apa-apa. Berikan kitab itu kepada saya. Maka kata adiknya, innaka najisun, wahai Umar, kamu itu najis. Kamu itu najis, tidak berhak menyentuh kalam Allah, kitab suci ini. Maka dirampas oleh Sayyidina Umar. Ketika dibuka, maka Sayyidina Umar membaca satu kalimat yang sangat indah, Bapak-bapak. Dalam surat Toha, Toha dibaca sama Umar. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ketika dia membaca kalimat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Sayyidina Umar menangis. Dia mengatakan, hadza laisa kalam Muhammadin. Ini bukan kalamnya Muhammad. Hadza kalam Rabbi Muhammadin. Ini pasti perkataannya Tuhannya Muhammad. Karena sangat indah. Maka ketika itu dia panggil dia panggil Fatimah, dia panggil Khabbab al-Arad, dia panggil. Maka Sayyidina Umar memerintahkan kepada adiknya, adikku bacakan itu Al-Quran. Dibaca, maka Sayyidina Umar menangis. Kemudian dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar rumah, Pak, bawa pedang, naik di atas gunung, langsung teriak di hadapan pemuka Quraisy. Dia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, fashhadu, wahai orang-orang Quraisy, saksikan. Inni asyhadu, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Barang siapa yang ingin menyakiti Muhammad, siap-siap kepalanya aku akan penggal. Umar, Pak, yang ngomong seperti itu, pada takut. Maka asbab Umar masuk Islam, maka Islam semakin kuat, subhanallah, dan menyebar kemana-mana. Ini doa daripada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma izzil Islam, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Ketika Umar masuk Islam, subhanallah, beliau menjadi seorang khalifah, ya khalifah yang kedua, hampir 10 tahun 6 bulan beliau menjadi seorang khalifah, dan di antara prestasinya sangat banyak sekali. Di antaranya perluasan wilayah, menaklukkan ya Persia, Mesir, Damaskus, dan negara-negara yang lain. Kemudian di antara prestasi beliau, ya beliau membukukan Al-Quran. Kemudian beliaulah orang yang pertama kali menetapkan kalender Islam. Itu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal dunia, maka dia memberikan pesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketika aku nanti mati, maka kuburkan aku dengan orang yang paling aku cintai. Dekatkan aku dengan orang yang aku cintai, yaitu Rasulullah SAW, dan diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kubur beliau berdekatan dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan Umar sebelum Islam ini, Pak, dipandang oleh Allah, sehingga Allah pilih Umar menjadi orang yang muslim. Maka kata ulama, jangan bosan-bosan kita melakukan kebaikan, karena Allah kita nggak tahu amal ibadah yang mana yang Allah akan terima. Maka sekecil ibadah apapun itu pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit biografi Umar radhiyallahu anhu, dan beliau mendapat julukan Al-Faruq. Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, itu makna Al-Faruq. Baik, apa kata beliau? Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Kata Sayyidina Umar, izzud dunya, izzun itu kemuliaan. Izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu bil mal, dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu dengan baiknya amal soleh, solihul amal, dengan amal yang soleh. Kita ulangi, izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu dengan harta. Kita, Pak, kalau kaya raya, yang suka sama kita banyak, yang dekat sama kita banyak, betul tak?
Betul ya? Kalau orang kaya raya yang dekat banyak, yang suka banyak. Bahkan dulunya musuh itu bisa menjadi teman kalau kaya raya. Bahkan keluarga jauh itu mengaku keluarga dekat. Oh, itu saudara saya itu ponakan saya itu. Oh, itu masih ada ikatan darah sama saya walaupun jauh. Yang penting ada validasi. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang kemuliaan dunia itu dengan harta. Mohon maaf saya cerita sedikit, saya punya tetangga Pak. Dulu orangnya sorok, susah. Tapi karena dia itu berhasil, ternyata dia dipercaya ya menjadi manajer di pengelolaan sampah sehingga ekonominya menjadi baik. Dan subhanallah, sekarang cukup kaya raya, banyak uangnya. Dulu Pak, kalau lebaran Pak yang silaturahim yang datang ke rumah dia itu sedikit sebelum dia menjadi orang kaya. Tetapi setelah dia menjadi manajer Pak, tamunya nggak habis-habis. Cici cucu, keluarga, ponakan, sepupu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pada datang semua mengaku keluarga. Kenapa? Karena kaya tadi. Kalau orang kaya itu kan dipuja-puja, dihormati. Kita melihat Pak kisah dari Qarun laknatullah alaihi. Qarun ini dulu, masya Allah, orang biasa-biasa saja, nggak punya apa-apa, nggak dipandang, diremehkan, tidak memiliki kedudukan apa-apa. Qarun. Maka Qarun datang kepada Musa, ya Musa, doakan saya agar saya menjadi orang yang kaya raya. Maka dia didoakan oleh Nabi Musa, ya Allah, jadikanlah Qarun menjadi orang yang kaya raya. Doanya ini Pak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Qarun ini menjadi orang yang kaya raya. Banyak punya harta, emas, berlian, permata dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbah ulil quwwah. Wa atainahu minal kunuz. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku telah memberikan kepada Qarun itu kunuz. Kunuz itu apa? Kunuz itu pabrik gudang. Yang mana isi gudangnya itu emas, berlian, intan, permata. Dan setiap gudang itu mafatih, punya kunci Pak. Apa kata Allah? Diperhatikan. La tanu bil usbah ulil quwwah. Kuncinya itu Pak tidak bisa diangkat kecuali oleh orang-orang yang kuat. Ibnu Abbas beliau menafsirkan uli kuwah, yang dimaksud dengan uli kuwah ini jumlahnya bukan satu orang. Ibnu Abbas mengatakan itu diangkat oleh 20 orang. Dalam riwayat lain diangkat oleh 75 orang. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 115 orang, masing-masing kunci 2. Dan kuncinya terbuat dari emas. Luar biasa kekayaan Qarun. Masya Allah. Maka dalam Al-Quran mengatakan fa kharaja ala qaumihi, ketika ketika Qarun itu keluar dari rumahnya, wazinati, dan dia membawa perhiasan. Ulama tafsir mengatakan perhiasan di sini satu, dia didampingi oleh 300 wanita cantik yang menggunakan pakaian merah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dia memiliki 4.000 kuda, ya, yang menyertai daripada Qarun ketika dia keluar rumah. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Maka orang-orang di luar, Pak, orang-orang yang cinta dunia, dia mengatakan, ya laita lana mithla Qarun. Seandainya, aduhai, seandainya aku itu kaya seperti Qarun ya. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sesungguhnya Qarun itu telah mendapat kemuliaan azim yang besar. Azim itu agung. Karena apa? Dia memiliki harta yang seperti itu banyaknya, dipuja-puja Pak. Maka ketika Musa datang kepada Qarun, ya Qarun, setembusnya setiap harta itu memiliki hak untuk dizakati. Maka Qarun sama sekali nggak mau dia.
qala innama utitu ilm. Sesungguhnya ini semua dariku, dari kehebatanku, bukan dari kehebatan engkau wahai Musa. Maka tidak layak, tidak seharusnya aku memberikan sesuatu itu kepada kamu, karena sesuatu itu datangnya semua dari kehebatanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena Allah murka, Allah marah, maka Qarun ini Allah tenggelamkan dengan hartanya sendiri. Harta yang dia anggap menyelamatkan dia, ternyata apa? Ternyata hartanya itu menimbun dia sehingga dia tuh mati. Maka dikenal dengan istilah harta Qarun. Jadi kalau ada saat ini orang dapat sesuatu yang benda yang aneh, maka itu dianggap dengan harta Qarun seperti itu. Ya. Izzud dunya bil mal. Orang itu akan dianggap mulia kalau dia itu punya harta. Wa izzul akhirah, dan kemuliaan akhirat itu bisolihil a'mal, dengan amal soleh. Orang Pak akan mulia di akhirat kalau dia itu memiliki amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal itu dikatakan soleh apabila amal itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Wudu, sholat, puasa, zakat, ini amal soleh. Ketika seseorang itu dia tidak memiliki amal soleh, bekal yang baik, di akhirat dia akan celaka. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-kubra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia itu mengarungi lautan tanpa perahu. Bisa Bapak bayangkan kalau ada orang mengarungi lautan tanpa perahu, apa yang terjadi Pak? Tenggelam, mati konyol, betul enggak? Maka orang itu kalau masuk kubur tanpa bekal itu seperti itu. Dia akan seperti orang yang tenggelam dalam siksaannya Allah di alam kubur. Maka zat di sini apa? Amal soleh. Setiap amal soleh yang kita lakukan itu akan menjadi benteng kita, akan menjadi penyelamat bagi kita. Dengan catatan amal yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan al-hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa Pak? Ada nanti di akhirat ketika orang itu dibangkitkan di mahsyar, dia beramal soleh, ya. Ternyata ketika sampai di akhirat apa yang terjadi? Amalnya itu sirna. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tatkala mereka itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang begitu banyak, faja'alnahu haba'an manthura, maka aku jadikan amal mereka haba'an manthura, debu yang berterbangan yang tidak ada nilai. Kenapa? Karena ternyata amalnya itu bertentangan dengan apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Pak ya. Jadi kata Sayyidina Umar, izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia itu bil mal, dengan harta, wa izzul akhirati, dan kemuliaan akhirat itu bisolihil a'mal, dengan amal yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki kita sehingga kita mulia dengan harta yang kita miliki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk melakukan amal soleh sehingga dengan amal soleh tersebut Allah jadikan kita orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak ya, kita sudah membaca kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah dari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Kita sekarang sudah masuk bab baru, babul birri wassilati. Bab albir, kebaikan, wassilah, menyambung tali silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, kemarin kita sudah bahas Abu Hurairah, sosok sahabat yang dekat dengan kucing, cinta dengan kucing, sehingga Rasulullah memberikan laqab, julukan kepada beliau dengan julukan Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man sapa wong atau siapa saja ahabba yang ingin ayyub satalahu fi rizqihi, rizkinya ditambah Allah, wa ayyun sa'alahu dan ditambah fi atharihi, umurnya ditambah Allah, falyasil maka hendaknya dia menyambung rahimah, tali silaturahim. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya ditambah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, baik sebelum kita membahas ini hadis, kita akan mengupas sedikit makna silaturahim. Silah itu artinya menyambung. Ya, rahim itu maknanya kantong selaput yang ada dalam diri wanita, rahim. Jadi artinya silaturahim itu adalah menyambung persaudaraan, ya, menyambung persaudaraan yang ada hubungannya dengan nasab. Itu maknanya sebenarnya. Makna yang betul silaturahim itu menyambung persaudaraan yang ada hubungan dengan nasab. Itu makna silaturahim. Hanya saja kalau Indonesia itu silaturahim itu maknanya lebih luas. Ya, baik kepada saudara yang ada hubungannya dengan nasab atau yang tidak ada hubungannya dengan nasab. Makanya yang betul itu Pak, ketika kita mendatangi saudara yang ada hubungannya dengan nasab, baik itu ponakan, sepupu, mertua dan lain sebagainya, maka katanya itu dengan kata silaturahim, saya mau silaturahim ke rumah saudara. Tetapi kalau dengan teman dekat, itu bahasanya bukan silaturahim, tetapi berziarah, seperti itu. Yang betul seperti itu. Tetapi enggak menjadi masalah karena sudah menjadi al-adah, kebiasaan. Al-adah muhakkamah dalam kaidah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Ya enggak apa-apa, enggak menjadi masalah. Tapi yang kita bahas dalam hadis ini adalah silaturahim dari segi syarak, menyambung tali silaturahim dari segi syarak sesuai dengan hadis ini, yaitu silaturahim menyambung persaudaraan yang ada kaitannya dengan nasab. Di sini saya membaca karangan penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan wal muradu birrahimi al-aqarib. Yang dimaksud dengan rahim di sini adalah kerabat dekat, wa hum min banihi wa bainal akhir nasabin. Maksudnya adalah terutama yang mereka hubungi, terutama mereka yang masih memiliki hubungan nasab. Ya. Seperti itu. Paham ya? Itu makna silaturahim yang betul. Maka apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin rezekinya ditambah oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Yang ingin umurnya ditambah oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, ini memberikan dua makna dalam kalimat bertambah rezeki dan bertambah umur. Apa maksudnya di sini? Apakah umurnya itu betul-betul bertambah atau tidak? Maka ulama ini memiliki dua penafsiran. Yang pertama, makna majazi. Ya, makna majazi. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud dengan majaz di sini adalah bukan umurnya yang bertambah atau bukan usianya yang bertambah, tetapi yang ditambah itu keberkahan. Berkahnya yang ditambah, rezekinya tetap. Umpama dalam hidupnya dia itu harus menghabiskan 2 miliar, ya sudah tetap 2 miliar. Atau umurnya itu 60 tahun, ya sudah 60 tahun. Ya, tetapi yang dimaksud di sini karena dia itu menyambung tali silaturahim, maka rezekinya yang keberkahannya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian keberkahan umurnya yang ditambah oleh Allah. Rezekinya tetap,
tapi berkah. Bisa menyekolahkan anak, bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli macam-macam. Itu rezeki berkah. Ya. Kemudian usianya diberkahi oleh Allah, dia semakin hari semakin dekat oleh Allah. Hari-hari umurnya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak ada juga orang yang umurnya panjang tapi nggak berkah, nyusahin tetangga, nyusahin saudara, menjadi bunga kasur. Betul nggak Pak? Saya pernah cerita ada orang usianya itu 98 tahun di kampung itu, tempat saya ngajar di sekolah. Hari-hari itu nyusahin, mohon maaf, nyusahin keluarga. Ya, sehingga keluarganya tuh nggak bisa kemana-mana. Ibadah enggak, ya, amal soleh enggak, yaitu umur yang dicabut diberkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama yang kedua, yang dimaksud dengan ditambah rezeki dan ditambah umurnya, maka ulama yang kedua memberikan kesimpulan makna rezeki ditambah di sini adalah maknanya hakiki, betul-betul ditambah. Betul-betul ditambah. Yang usianya 60 tahun, asbab dia bersilaturahim menjadi 70 apa? Ditambah 10 tahun menjadi 70 tahun. Yang harusnya di dunia ini dia menghabiskan uang 2 miliar, maka ditambah asbab silaturahim menjadi 3 miliar. Ditambah. Para ulama berpendapat makna di sini, makna hakiki adalah karena di sini saya mencatat, karena berpijak dengan ayat Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah itu menghapus apa yang dia kehendaki, wa yusbitu, dan menetapkan wa 'indahu ummul kitab, menetapkan apa yang dia kehendaki di sisinya, yaitu ummul kitab, lauhil mahfuz. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah, jadi yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala itu catatan yang berada di tangan malaikat, Pak. Itu yang dimaksud. Paham Pak ya? Catatan yang berada di tangan malaikat. Di catatan malaikat itu tertulis bahwa usia si fulan itu 60 tahun. Maka asbab dia silaturahim wa indahu umul kitab, maka itu dirubah, catatan yang ada di malaikat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah 10 tahun menjadi apa? 70 tahun. Yang Allah ma yasha, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama itu mengatakan catatan yang ada di malaikat dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz itu berbeda. Tapi sebenarnya sama, Pak. Allah merubah catatan yang ada di malaikat itu juga bagian dari takdir. Takdirnya apa? Takdirnya di Lauhul Mahfuz bahwa orang ini memang dirubah usianya. Yang tadinya 60, asbab dia silaturahim, bertambah usianya 10 tahun menjadi 70 tahun. Bisa dimengerti Pak maksudnya? Bisa dipahami Pak? Seperti itu ya. Itu maksudnya. Jadi yang dirubah oleh Allah itu catatan amal yang ada di mana? Di tangan malaikat. Jadi ini makna hakiki. Rezekinya betul-betul ditambah dan umurnya betul-betul ditambah. Maka kesimpulan jumhur ulama itu beliau berpendapat bahwa beliau mengambil pendapat yang kedua. Artinya apa? Dengan silaturahim rezeki bertambah dan umurnya pun bertambah. Dan itu terbukti Pak. Betul tak? Ayo kalau kita silaturahimnya, tahu-taunya dapat rezeki. Ya, entah itu dikasih buah tangan lah, oleh-oleh macam-macam. Nggak ada kerjaan, datang ke rumah teman silaturahim, tahu-taunya Mas mau garap tempat saya, dapat rezeki. Betul enggak? Betul enggak? Betul ya. Sampai waktu di Kalimantan seperti itu, silaturahim, tahu-taunya dapat rezeki. Cerita-cerita dikit, wah saya kehabisan tiket Pak. Oh iya Pak. Masya Allah. Terus gimana Ustaz? Iya, habis tiket karena lebaran sudah habis tiket semua. Tahu-taunya dapat rezeki, dibelikan tiket gratis. Itu asbab silaturahim. Kalau saya nggak silaturahim mungkin saya nggak dapat tiket gratis. Gitu. Paham ya? Maka ayo menyambung tadi silaturahim agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan panjang dan tambahkan daripada rezeki kita. Bapak-bapak yang saya hormati, demikianlah kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita bahas pada malam hari ini kita
makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan saudara-saudara kita yang tidak hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.